Selamat pagi semua. Apa kabar? Tante Huyen, Tante Sigyokwa, Contoh Tami, Contoh Heti. Ya, bersyukur ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam acara Semakin Dekat Tuhan di hari Senin di awal bulan November ini. Ya, tak terasa sudah bulan November. Ya. Saudara, kita akan memulai acara kita. Kita akan berdiam diri. Kita akan mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saudara, tema pagi hari ini adalah no baggage, yang artinya tidak ada bagasi. Nah, kalau kita naik pesawat terbang, kalau kita traveling, ya ada kalau kita bawa koper-koper itu dimasukin ke bagasi. Tapi kalau no baggage itu nggak ada bagasi. Jadi kita hanya backpackeran, bawa tas aja, tas ransel, langsung naik ke pesawat, lalu ketika turun pesawat kita nggak perlu ngantri nunggu koper. Jadi kita bisa langsung jalan ke luar bandara dan langsung cari kendaraan. Nah, jadi gitu saudara. Kalau saya lebih suka no baggage
nggak pakai bagasi kalau pergi keluar kota naik pesawat. Kenapa? Orangnya malas nunggu, saudara ya. Udah nunggu waktu mau naik pesawat, sudah turun pesawat juga harus nunggu bagasi untuk supaya ambil barang-barangnya yang kita bawa, koper yang kita bawa, itu saudara ya. Jadi tema hari ini tidak ada bagasi. Kita akan mulai dengan satu pujian, Berjalan ke Sion. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, pujian ini mengingatkan kami bahwa kami sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hidup kami di dunia ini adalah sedang berjalan ke Sion, berjalan ke negeri Allah, ke kota Tuhan yang indah. Tuhan, biarlah pagi hari yang indah juga kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dari hidup kami, biar kami berjalan bersama dengan Tuhan menuju Sion, negeri Allah. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan pengertian kepada kami, untuk kami mengerti siapa kami dan siapa Tuhan yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, no baggage, tanpa bagasi, ya saudara ya. Ini diambil dari Lukas
12 ayat 15 sampai 21. Nah, saudara, kalau kita jalan-jalan, traveling, banyak orang membawa barang bawaan yang berlebih sewaktu pergi liburan. Ya, mereka membawa sepatu, pakaian, dan barang lebih dari yang mereka butuhkan. Saudara pernah pergi traveling? Ya, sebelum pandemi, ya, banyak kesempatan untuk kita pergi traveling. Tapi saat ini, ya, traveling dibatasi ya, saudara ya. Mereka berpikir lebih baik saya membawa semua yang diperlukan karena nantinya saya tidak dapat pulang lagi untuk mengambil. Setuju, saudara ya? Ya, kita pasti akan mempersiapkan yang penting-penting untuk supaya tidak ketinggalan, misalkan obat, ya, dan apa alat-alat yang kita butuhkan yang belum tentu ada di tempat yang kita tuju, saudara ya. Nah, padahal saudara, beban mereka akan sangat berkurang jika mereka bertanya, seberapa banyak barang yang dapat saya tinggal? Akibatnya, mereka sibuk membawa koper yang lebih berat daripada semestinya. Saya sering, saudara, ketika lihat di bandara, saya lihat orang begitu banyak kopernya. Saya bingung, barangnya apa aja ya. Tapi itulah, ya, banyak orang yang membawa barang koper dengan begitu banyak, seperti gambar itu, saudara ya. Ya, orangnya satu, kopernya banyak, saudara ya. Nah, kayak mau pindah rumah. Nah, sebagian orang bahkan membeli banyak barang baru saat liburan. Ya, jadi misalkan kita pergi ke Bali, saudara ya, banyak pernak-pernik, hiasan dan lain sebagainya, baju-baju apa ya yang kita beli karena itu bagus buat kita dan menarik sehingga kita beli, dan akhirnya barang yang waktu kita bawa di koper itu kita keluarin, saudara. Ya, kita tinggalin di hotel, kita buang. Nah, banyak orang yang seperti itu, saudara. Nah, dalam berjalan ke Sion juga, saudara, ya, berjalan ke negeri Allah, kita cenderung juga mengumpulkan terlalu banyak harta dalam perjalanan hidup ini. Ya, ketika kita berjalan ke Sion, pujian tadi mengatakan apa, saudara? Muramlah muka orang yang nggak percaya Tuhan. Tapi orang yang percaya Tuhan saat berjalan ke Sion itu apa? Bersukacita, sebersenang-senanglah, sukacita, ya, ketika berjalan ke rumah Bapa, berjalan ke Sion, kota Allah yang indah. Ya. Nah, kalau orang yang percaya Tuhan, pastinya bersukacita, bersenang-senang. Karena apa? Kita mau pergi kemana? Ke Sion, ke negeri Allah, ke tempatnya Allah berada. Nah, tapi ada juga, saudara, orang percaya, murid Tuhan yang mukanya muram. Bahkan dalam terjemahan lagu yang lain, bukan mukanya muram, saudara, susah hatinya. Nah, sekarang saya tanya, saudara. Saudara ini susah hati nggak, saudara? Bagi yang hidupnya berkelimpahan, saudara, atau apa punya uang banyak yang disebut kaya, ya, pusing nggak, saudara? Pusing ya, saudara, saat ini ya. Kita dibombardir oleh iklan-iklan yang mendorong kita untuk membeli barang-barang yang tampaknya kita tidak dapat hidup. Ya, saya sebut merek lah, Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya. Itu mudah sekali, saudara. Di Bangka aja, ya, itu 5 hari, 6 hari sampai, saudara. Barang itu di tangan kita. Dan kalau saya lihat, ya, anak saya, dia suka lihat TikTok sama YouTube, saudara. Jadi ketika ada barang baru itu pasti dipromosikan di sana. Dan ketika Ical melihat, wah, dia pasti cari papanya. Karena papanya baik hati menurut dia. Kalau cari mamanya susah, ya. Nah, akhirnya dia cari papanya. Pak, aku mau ini dong. Nah, saya bilang ini nggak berguna, Ical. Nanti kamu akan nggak pakai. Enggak, Pak, aku mau, katanya. Nah, antara kemauan, ya, keinginan dan kebutuhan itu beda, saudara. Untuk membedakannya gampang. Kalau barang yang kita beli itu kita pakai, itu namanya kebutuhan.
Tapi kalau kita beli barang, lalu barang itu sekarang adanya di gudang, itulah keinginan sebenarnya. Ya, nah dicel juga ya maklum lah masih kecil, kita tahan-tahan saudara. Tapi ketika tahan-tahan juga ada banyak juga barang dia yang ada di gudang. Kenapa? Dia cuma hanya punya keinginan mau ada viral di YouTube, ada viral di TikTok. Nah, dia beli, tapi udah dia lihat barangnya oh begini, ya sudahlah dia taruh. Nah itulah anak-anak saudara. Ya kita jangan seperti itu saudara. Nah, kita berjalan ke Sion, ya kita enggak mengumpulkan harta terlalu banyak, saudara. Ya, kenapa? Ya, so, kalau kita mengumpulkan harta terlalu banyak, kita membeli lebih dan lebih banyak barang lagi, apa jadinya, saudara? Ya, banyak barang nggak berguna di gudang, dan itu menyusahkan, saudara. Ya, seperti kalau kita bawa bagasi keluar kota jalan-jalan, itu repot, saudara ya. Harus urusin juga, nunggu juga, ambil troli. Tapi kalau cuma backpack doang, saudara tinggal jalan aja, bawa tas di punggung, langsung keluar. Saudara. Nah, inilah. Dan saat berjalan ke Sion, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita. Saudara. Dia ingatkan apa? Nah, ini saudara ya. Nah, saudara masih ingat perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Nah, kalau kita lihat, saudara, sebelum kita baca Lukas 12 ayat 15 sampai 21 ini, kalau kita lihat dalam 2 Timotius 2 yang kita pelajari waktu KDTM kemarin, Tuhan mau kita melihat sebagai apa, saudara? Sebagai prajurit ya. Setia, turut kepada atasan, turut kepada komandan. Kita juga turut kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Sebagai apa? Prajurit. Yang kedua sebagai apa? Atlet. Kita mau berjuang untuk menjadi juara, saudara. Kita berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan asal-asalan, saudara ya. Nah, yang ketiga apa, saudara? Yang ketiga adalah petani. Maksudnya apa? Kita harus sabar dalam menjalani hidup ini, ya kan? Nah, bahkan kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapatkan dari hasil kerja kita, jerih payah kita. Bersyukur, saudara. Ya. Nah, mengapa Tuhan Yesus Tuhan tidak mengandaikan atau menggambarkan menganggap diri kita sebagai orang kaya, saudara, atau sebagai orang Farisi atau ahli Taurat? Kalau sebagai orang kaya gambarannya ya, apa jadinya? Kita akan menjadi tinggi hati, saudara, ya, akan sombong, jatuh kepada dosa kesombongan. Sombongan akan merasakan bahwa dirinya yang hebat. Nah, kalau jadi orang Farisi dan ahli Taurat, jatuh kemana, saudara? Jatuh kepada kesombongan rohani, menganggap dia yang paling suci, yang lain orang berdosa. Itulah, saudara. Ya, apa Tuhan melalui Rasul Paulus berkata kepada Timotius untuk seperti prajurit, seperti atlet, dan seperti petani, bukan seperti orang kaya atau orang Farisi dan ahli Taurat. Karena itu bisa jatuh, ya, akan jadi lemah, bukan kuat di dalam Tuhan. Nah, kembali ke Lukas 12 ini, saudara. Ayat 15 saya akan bacakan sampai 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Gitu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Nah, sampai di sini, saudara. Baik nggak, saudara? Baik. Ya. Orang kayak yang bodoh ini, saudara, dia melakukan apa? Dia berusaha keras, ya, untuk supaya hasil panennya dan barang-barangnya melimpah, saudara. Nah, tapi
Di ayat selanjutnya, saudara. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah, inilah yang dikritisi Tuhan, yang nanti akan kita pelajari juga. Ya, ini adalah orang yang tamak di sini baru kelihatan. Saudara. Kenapa? Karena hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, apa yang malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Iya, itulah apa janji Tuhan ya kepada orang yang bodoh itu. Nah, lalu selanjutnya ini yang paling penting, saudara, yang akan kita pelajari. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ya, jadi Tuhan mau kita apa? Kaya di hadapan Tuhan. Nah, saudara, menjadi kaya. Yang tadi kita belajar, saudara ya. Nah, baik nggak? Baik. Abraham menjadi kaya. Kaya. Kambing dombanya, ternaknya, hasil ladangnya begitu melimpah. Lalu ketika dia kaya, apa yang dilakukan? Nah, kita mencatat, dia berbagi kepada ponakannya. Dia sharing pada ponakannya, kepada karyawan-karyawannya, pekerja-pekerjanya, kepada orang yang membutuhkan. Lalu Raja Salomo, masih ingat Raja Salomo? Dia juga kaya. Ya, apa yang dilakukan? Dengan kekayaannya, bahkan dengan kehendak Tuhan, dia mendirikan rumah Tuhan. Bait Allah yang begitu megah. Itulah, saudara. Menjadi kaya, baik. Ya. Nah, yang tidak baik apa, saudara? Menjadi tamak. Inilah yang dikritisi oleh Tuhan. Nah, harusnya apa, Kak? Menjadi kaya di hadapan Tuhan. Nah, ini yang diharapkan dan dirindukan dari orang percaya atau murid Tuhan. Nah, saudara mau kaya di hadapan Tuhan? Nah, kita pelajari hari ini ya. Nah, dikatakan apa? Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah, saudara, orang kaya yang bodoh itu menjadi tamak. Nah, ada cerita juga yang menggambarkan orang kaya yang bodoh ini. Yang terjadi, saudara. Ini terjadinya di Perancis. Saudara. Sekelompok orang merampok di Perancis telah melarikan sejumlah uang lebih dari $3,5 juta. Ya. Kalau dibuat ke Indonesia tuh banyak sekali, saudara. $3,5 juta. Dikali 15.000, berapa, saudara? Ya, miliaran lah ya, banyak, saudara. Tapi para perampok itu mendapat masalah. Sebabnya apa, saudara? Hasil rampokan itu berupa uang logam, saudara. Ya, kita punya uang logam 500, 1.000 ya, saudara ya. Nah, uang logam Prancis yang masing-masing bernilai cuma $2 dan beratnya banyak sekali, 17 ton. Lalu ditulislah di sebuah surat kabar di Prancis, lalu mengejek para perampok itu dengan pernyataan berikut. Kalian tidak dapat membeli istana, mobil, atau bahkan sepasang sepatu kulit buaya dengan berkarung-karung uang receh. Saudara, saya jadi ingat, saudara, ada orang beli sepeda motor dengan uang 500.000 dikumpulkan. Ini dia orang jualan di pasar, saudara ya. Lalu berkarung-karung dibawa ke dealer motor, saudara, untuk beli motor. Ya, dan heboh itu jadinya. Nah, dan perampok ini, saudara, bila dia keluar untuk merayakan keberhasilan hasil rampokannya, ketika dia masuk ke kedai makanan minuman, ya, dan penjualnya itu bahkan curiga, saudara, ketika orang itu, perampok itu meletakkan uang logamnya itu, saudara, di tempat pembayaran. Nah, selanjutnya dalam artikel itu katakan apa, saudara? Hukuman mereka ada di dalam kesuksesan mereka. Lucu, saudara ya. Orang sukses kok dapat hukuman. Mereka harus menghabiskan uang rampokan mereka franc demi franc. Mata uang Prancis itu franc, saudara ya. Dan mereka dapat membeli jutaan botol minuman ringan. Tetapi apalagi selain itu, saudara. Ya, uang begitu banyak. Ya, miliaran, saudara. Ratusan miliar ya, 3,5 juta itu.
hanya bisa membeli botol minuman ringan. So kalau mereka beli, misalkan beli mobil, pasti ketahuan karena pakai uang logam itu. Pasti ini uang logam yang hilang, yang dicuri oleh perampok itu. Nah, jadi apa saudara? Apa yang dilakukan para perampok itu dapat disebut sebagai orang kaya yang bodoh. Walaupun kaya, mereka tidak dapat membelanjakan uang mereka untuk sesuatu yang berharga. Nah, mau saudara jadi orang kaya yang bodoh? Kayak perampok itu. Ya, jangan ya saudara ya. Nah, menjadi tamak. Inilah yang dikritisi oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, kalau menjadi tamak itu adalah kesalahannya adalah ia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Ya, ingat saudara ya, kalau kita mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri, itu kita adalah orang yang tamak. Nah, kesalahan yang kedua, kesalahannya adalah harta bagi dirinya sendiri yang dia miliki itu melawan Tuhan. Ya, sebab Tuhan mau apa? Ketika kita diberkati, kita menjadi berkat. Nah, bahkan ketika dia udah punya semua itu, saudara, orang kaya yang bodoh ini, Tuhan akan menolaknya, mengambil nyawanya. Itulah saudara ya. Nah, demikian jadinya apa saudara? Dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Tuhan rindu saudara. Ya, supaya kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Di Alkitab begitu banyak saudara. Ayat-ayat Alkitab yang menuliskan janji Tuhan bahwa kita adalah kaya di hadapan Tuhan. Apa aja saudara? Nah, dari situ banyak. Saya ambil 3 saudara. Sisanya saudara cari sendiri ya ketika baca Alkitab. Wah ini dia janji Tuhan bahwa kita hidupnya kaya di hadapan Tuhan. Yang pertama saudara. Karena jikalau Tuhan menilai kita kaya, maka kayalah kita. Itu ada di mana saudara? Di Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Nah, jadi ketika kita susah hidupnya saudara, kita miskin ya, di hadapan manusia saat ini, jangan susah hati saudara. Ya. Jangan murah mukanya. Kenapa saudara? Ya, karena kita kaya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kita yang memiliki surga nantinya. Inilah saudara. Tuhan tegaskan di dalam Wahyu 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Nah, yang kedua, saudara. Terpenuhi segala keperluan kita oleh Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Apa itu, saudara? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi, ya, di dalam Tuhan, saudara. Ya, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Indah sekali, saudara. Kalau kita tahu hidup kita dipelihara dengan begitu heran di hadapan Tuhan. Inilah ya, ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita dicukupi segala keperluan kita, dipenuhi oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, ketika kita kaya di hadapan Tuhan, kaya apa, saudara? Kaya dalam kebajikan, dalam buah-buah kebenaran. 1 Timotius 6 ayat 18 dikatakan apa, saudara? Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Nah, kaya di dalam Tuhan, kita berbuat baik. Ya. Apalagi saudara, menjadi kaya dalam kebajikan, kaya dalam kebajikan. Apalagi saudara, suka memberi. Apalagi dan membagi. Nah, inilah kita kaya di hadapan Tuhan. Saudara, kalau tiga-tiga ini ada dalam hidup saudara, walaupun saudara dalam kondisi orang bilang kita miskin, ingat saudara ya, kita kaya di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak muram hati.
tidak murah muka, tidak susah hati. Nah, akhirnya saudara, kalau kita tahu kita kaya di hadapan Tuhan, apa kesimpulannya saudara? Kesimpulannya ini saudara, ya. Firman Tuhan memang menjanjikan kekayaan besar bagi kita. Kekayaan itulah harta yang tidak bisa kita beli dengan uang sebanyak apapun. Nah, yang tiga itu saudara, kita tidak bisa beli dengan uang apa yang kita punya, harta apa yang kita punya, nggak bisa. Saudara. Itulah kekayaan yang harus kita cari, kita nikmati, dan gunakan untuk memuliakan sumbernya, yaitu Bapa Surgawi kita, yang akan kita jumpai di akhir perjalanan kita ke Sion. Ya, jadi ingat saudara ya, walaupun kita kaya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang. Ya. Kalaupun kita miskin di hadapan orang, tapi yang penting kita kaya di dalam Tuhan. Maka di dalam hidup kita akan berjalan ke Sion tidak dengan muka yang muram atau dengan hati yang susah, tapi dengan bersukacita dan bersenang-senang kita berjalan ke Sion. Amin. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Berjalan ke Sion. Join in a song with sweet
saudara. Biarlah firman Tuhan dan pujian ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak dibebani dengan barang-barang yang membuat kita menjadi muram, ataupun keinginan kita memiliki harta sehingga membuat kita juga susah hati. Kita berdoa. Tuhan bersurga, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan dan pujian yang begitu indah. Kami tahu Tuhan, kami sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kami sekarang bersama-sama berjalan ke negeri Sion, ke negerinya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur biar dalam perjalanan ini kami menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Walaupun kami tidak memiliki harta, kekayaan di hadapan orang, tetapi kami kaya di hadapan Tuhan. Dan kalaupun kami memiliki berkat kekayaan yang daripada Tuhan, biarlah kekayaan kami pakai untuk supaya kami bisa kaya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami ke depan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, terima kasih semua. Yang baik yang di YouTube maupun yang di Zoom. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye.